أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين إخوان والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, siang hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mempertemukan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan kita masih dicurahkan taufik oleh Allah Ta'ala. Kita berdoa di awal majelis yang mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Allah jadikan yang kita pelajari adalah sesuatu yang bisa berguna untuk kehidupan kita. Allah jadikan majelis ilmu siang hari ini menjadi penghapus dosa-dosa kita. Allah jadikan sumber pahala terbaik kita. Dan semoga dengan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita semua ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Ya, kawan sekalian, barakallahu fikum. Kajian kita siang hari ini akan berbicara tentang sebuah perbuatan, sebuah amalan, sebuah tindakan yang jika dilakukan oleh seseorang bisa membuat hidup orang tersebut penuh dengan kebahagiaan. Jadi kalau kita flashback kajian kita sebelum-sebelumnya, saya kajian sudah 3 kali di sini, itu semua judulnya diawali dengan sebuah. Di awal kita membahas sebuah kaidah yang bisa memperbaiki kehidupan kita. Yang kedua, sebuah amalan dengan segudang balasannya. Dan yang ketiga sekarang sebuah perbuatan yang dapat membuat hidup kita penuh dengan kebahagiaan. Karena memang kajian kita siang hari ini adalah kajian yang rawan ngantuk, rawan gak fokus, rawan ngeblank. Gak cuma antum doang, ustadznya pun juga demikian. Karena ini sunatullah, di waktu siang ini adalah waktu ideal masyarakat secara umum untuk istirahat. Namun para ulama sebutkan kaidah ma la yudraku kulluhu wa la yutraku kulluhu. Segala sesuatu yang gak bisa kita ambil semuanya, setidaknya minimal kita jangan sampai meninggalkan semuanya. Ya memang mungkin kita kajian di siang hari gak ideal, tapi ketika kita datang ke kajian siang hari, setidaknya masih bisa ada sesuatu yang kita dapati dan mudah-mudahan itu bermanfaat. Jadi balik lagi, kajian kita hari ini insyaallah siang hari ini membahas tentang sebuah perbuatan yang jika kita laksanakan itu bisa menjadikan kehidupan kita penuh dengan kebahagiaan insyaallah ta'ala. Ikhwan sekalian barakallahu fikum, bahagia itu
itu adalah sesuatu yang selalu didambakan oleh setiap manusia. Gak ada orang yang hidupnya gak pengen bahagia. Pasti semua kita pengen bahagia. Seorang ibu menginginkan dengan status ibunya menjadi ibu yang bahagia. Seorang ayah menginginkan dengan status ayahnya sehingga menjadi seorang ayah yang bahagia. Gitu juga seorang anak, gitu juga sebagai status istri, status suami, semua kita mendambakan yang namanya apa? Kebahagiaan. Tapi seringkali upaya seorang untuk mendapatkan kebahagiaan itu menyelisihi kaidah-kaidah yang sebetulnya sudah digarisi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika seorang melakukan upaya-upaya tertentu yang diasumsikan bisa membuat dia bahagia, namun ternyata hasilnya berbalik dengan yang dia inginkan. Bukannya bahagia, justru malah membuat dia seperti orang yang jatuh kemudian tertiban tangga lagi. Artinya nggak menyelesaikan masalah dan nggak mendatangkan kebahagiaan. Ada sebagian kita yang mengatakan ketika ingin bahagia, dia ingin libur kerja, kemudian tidur seharian. Mungkin dengan menganggap seperti itu dia berkeyakinan bahwa dia bisa bahagia. Atau ada sebagian orang yang ketika ingin bahagia, dia pergi ke toko pancing, beli umpan, terus kemudian mancing seharian. Dia beranggapan bahwa dengan mancing itu bisa bahagia. Atau ibu-ibu misalnya yang ingin bahagia, dia ajak teman-temannya jalan, hangout sana sini, sampai sana selfie kayak anak muda misalnya, berkeyakinan bahwa dengan cara seperti itu dia bisa bahagia. Anak-anak muda dengan perkumpulan bebas, waliyadzubillah, pergaulan yang gak ada batasannya, minum-minuman yang tidak dibenarkan, konsumsi sesuatu yang tidak dibenarkan, berkeyakinan dengan itu bisa bahagia. Itu sudut pandang manusia tentang kebahagiaan, yang kalau seandainya mereka lakukan, wallahi ini tidak akan mendatangkan kebahagiaan sama sekali. Nah, sehingga kita sebagai muslim ketika ingin bahagia, hidup kita ingin penuh kebahagiaan, kita mesti menempuh jalan cara yang sudah Allah berikan petunjuknya kepada kita agar kita bisa bahagia. Dan luar biasanya ikhlas sekalian, kebahagiaan dari sudut manusia secara umum yang tadi kita sebutkan dengan kebahagiaan yang Allah telah gariskan, ini sekalipun sama-sama menghasilkan kata bahagia, tapi bentuk kebahagiaannya berbeda. Apa bedanya? Bahagia dari segi kacamata manusia yang tadi itu hanya sebatas kebahagiaan duniawi saja. Bahkan kebahagiaan duniawinya itu sesaat saja. Mungkin dia hanya bahagia pada saat melakukan itu saja. Setelah itu mungkin dia menambah masalah, mungkin yang habis jalan-jalan duitnya habis, mungkin setelah jalan-jalan badannya capek, nikmat, namun sesaat saja. Itu kebahagiaan yang dia dapati dari sudut pandang dia. Tapi ketika seorang menempuh jalan kebahagiaan yang Allah sudah gariskan, maka kebahagiaan yang dia dapat bukan hanya kebahagiaan duniawi yang sesaat, tapi kebahagiaan yang langgeng, terus menerus, bahkan sampai nanti dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan, kita sebagai muslim sudah selayaknya ketika ingin bahagia, mendapatkan kebahagiaan, kita harus menempuh cara-cara, jalan-jalan kebahagiaan yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara itulah salah satunya yang akan kita angkat pada kajian siang hari ini, yaitu sebuah perbuatan yang jika kita lakukan dapat
membuat kehidupan kita insya Allah penuh dengan kebahagiaan. Ikhwas sekalian, barakallahu fikum. Sebelum kita bicara tentang apa perbuatan tersebut, apa sesuatu yang membuat kita bahagia tersebut, kita perlu pahami dulu bersama tentang apa itu makna bahagia. Apa itu makna bahagia? Apa dimaksud dengan kebahagiaan yang bakal didapati oleh seseorang? Kebahagiaan itu disebutkan adalah sesuatu yang dapat membuat seseorang jauh dari kesedihan. Sederhana, kebahagiaan kata para ulama adalah sesuatu yang dapat menjauhkan seseorang dari kebahagiaan. Dengan penjelasan yang lebih lebar, dengan penjelasan yang lebih luas, di antara turunan-turunan bahagia yang disarikan dari hadis-hadis Nabi SAW dan dari ayat-ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara ciri hidup bahagia di antaranya satu, dia hidup bisa mengatasi masalah. Bukan tanpa masalah, tapi dia hidup ketika ada masalah bisa survive, bisa berhasil melewati masalah tersebut. Itu satu. Yang kedua, di antara ciri bahagia sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, man asbaha minkum aminan mu'afan fi jasadihi walau qutu yaumi. Di antara bentuk kebahagiaan adalah ketika seorang hidup, dia hidup di tempat yang penuh dengan keamanan, penuh dengan rasa aman. Berbanding dengan saudara-saudara kita yang hari ini ada di Suriah, yang hari ini ada di Palestina, mereka hidup penuh dengan di bawah ancaman. Nah, ketika kita hidup bisa aman, kita ngaji bisa aman, makan bisa aman, maka ini diantara kita sedang mendapatkan kebahagiaan. Di antara bentuk kebahagiaan lain, kata Allah, kata Nabi SAW, badannya sehat, kemudian dia punya makanan pokok, tidak kelaparan, kemudian urusannya mudah, anak-anaknya soleh dan solihah, yang punya utang-utangnya dilunasi oleh Allah Ta'ala. Intinya, semua hal-hal yang membuat kita terhindar dari kesedihan, itulah yang disebut dengan kebahagiaan. Nah, ini semua yang akan kita peroleh, ini semua akan kita dapati kalau kita melakukan satu perbuatan yang akan kita bahas ini. Jadi semua tadi itu yang membuat kita jauh dari kesedihan bakal kita dapati kalau kita melakukan perbuatan yang kita akan bahas ini. Jadi insyaallah kita akan membahas perbuatan-perbuatan tadi yang bisa membuat seorang hidup dengan kebahagiaan. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kira-kira sebelum kita masuk, sama seperti dua kajian saya sebelumnya, saya memberikan pertanyaan. Kira-kira apa sebuah perbuatan yang akan kita bahas ini? Tidak bisa jawab? Apa Pak? Baca Quran. Yang lain? Kira-kira apa Pak? Yang kalau kita lakukan, solusi-solusi tadi bisa kita dapati. Kesedihan-kesedihan yang tadi kita sebutkan bisa terhindari. Apa kira-kira? Membantu saudara yang susah. Yang lain? Berzikir, Masya Allah. Yang lain? Ya, jadi perbuatan yang kita lakukan yang dapat membuat kita bahagia itu sederhana. Menurut Islam sederhana. Apa itu? Jika kita ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Jika kita ingin bahagia, maka kita harus apa? Harus membahagiakan orang lain. Jika hidup kita ingin mudah,
maka mudahkanlah urusan orang lain. Jika kita ingin mendapat bantuan dalam hidup, maka banyak-banyak beri bantuan kepada orang lain. Jika hidup kita ingin mendapatkan pertolongan terus-menerus dari Allah, maka kita harus mau banyak menolong orang lain. Sederhana. Jika kita ingin bahagia, maka kuncinya kita harus membahagiakan orang lain. Nah, maka semangat ini yang harus kita jaga. Sampaikan kepada hati kecil kita, sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa kita harus menjadi orang yang ringan tangan membantu orang lain. Kenapa? Karena dengan kita banyak membantu orang lain, maka kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah kita bosan jadi orang baik. Jangan pernah kita jemu membantu orang. Jangan pernah kita pamrih membantu orang kalau ada sesuatu yang kita dapati. Jangan. Kenapa? Ketika kita mengulurkan tangan kepada orang lain, membantu orang lain, ketahuilah ini cara kita bisa menjemput kebahagiaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas sekalian, barakallahu fikum. Kebahagiaan ini yang bisa kita bagi bentuknya banyak. Bentuknya banyak dan masing-masing kita memiliki potensi yang berbeda-beda. Kita yang punya harta, maka jangan segan membantu orang lain dengan harta kita. Beri makan orang yang lapar, bantu lunasi keluarga kita yang punya hutang, dermakan harta kita, berikan bantuan kepada para penuntut ilmu. Kita bisa berbuat baik dengan harta kita. Kita yang punya potensi tenaga, pikiran, skill, dan keahlian yang lain, bantu orang lain dengan potensi yang kita miliki. Atau misalnya kita punya kemampuan asah golok misalnya, nah, maka bisa bantu orang lain dengan keahlian kita itu. Memberikan pendampingan, penyembelihan misalnya, kemudian mengasah golok. Masing-masing punya potensi. Yang mana kalau kita bantu orang lain dengan kebaikan kita, maka wallahi Allah akan berikan kebaikan tersebut, kebahagiaan tersebut pada diri kita. Allah Subhanahu wa taala, ikhwan sekalian, menyebutkan tentang kaidah ini di surat Al-Isra ayat yang ke-7. Di surat Al-Isra ayat yang ke-7. Kata Allah Subhanahu wa taala, "In ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha." Apa kata Allah taala? In ahsantum, jika kalian berbuat baik dengan segala potensi kepada orang lain, apa kata Allah? Ahsantum li anfusikum. Hakikatnya kata Allah, kalian sedang membuat baik, sedang berbuat baik kepada diri kalian sendiri. Allah sebutkan kalau kita buat baik, hakikatnya apa? Kita sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Kalau kita nolong orang lain, berarti hakikatnya kita sedang menolong diri kita sendiri. Kalau kita membantu orang lain, maka hakikatnya kita sedang membantu diri kita sendiri. Kalau kita membuat bahagia orang lain, berarti kita sedang membuat bahagia diri kita sendiri. Tapi kata Allah sebaliknya, wa in asatum falah. Wa in asatum falah. Tapi sebaliknya kata Allah, jika kalian berbuat buruk, maka keburukan tersebut itu buat kalian sendiri. Jika kalian menyusahkan orang lain, hakikatnya kalian sedang menyusahkan diri sendiri. Jika kalian sedang mengganggu orang lain, hakikatnya apa? Kalian sedang mengganggu diri sendiri.
Nah, kaidah ini atau ayat ini yang menjadi semangat kita untuk terus berbagi kebaikan kepada orang lain, untuk terus membantu orang lain, untuk terus menolong orang lain. Kenapa? Kata Allah tadi, catat baik-baik dalam kehidupan kita. Kata Allah tadi, jika kita berbuat baik, apa kata Allah? Hakikatnya kita sedang berbuat baik kepada siapa? Diri sendiri. Maka bisa kita saksikan, terkadang supir kontainer, supir truk ini lebih paham kaidah ini daripada kita kadang-kadang. Coba kalau antum lagi safar keluar kota atau pulang kampung, siapa yang paling banyak mempraktekkan ta'awun, tolong-menolong di jalan? Kita, ya orang biasa atau supir truk kira-kira? Kita akan dapati pasti supir truk. Bagaimana dia lihat ketika ada pengendara truk kontainer yang mogok, ini dengan penuh keikhlasan supir truk yang lain menawarkan bantuan. Pak, mobilnya kenapa? Mogok, Pak. Kenapa mogoknya? Bannya pecah kah? Mesinnya trouble kah? Bensinnya habis kah? Dia tanpa pamrih menawarkan bantuan seperti itu. Kenapa dia berkeyakinan seperti itu? Kenapa dia mau menawarkan bantuan kayak tadi? Padahal kenal juga tidak, saudara juga bukan. Kenapa? Karena dia paham kaidah tadi. Supir truknya paham konsep tadi. Kalau dia di jalan nolong orang, sewaktu-waktu dia susah, sewaktu-waktu dia ada masalah, pasti Allah datangkan bantuan seperti yang dia bantu. Ini secara nggak langsung supir truk ngajarin kita tentang kaidah ayat ke-7 surat Al-Isra tadi. Hakikatnya kalau kita berbuat baik, kita sedang apa? Sedang berbuat baik kepada diri sendiri. Namun sebaliknya ketika kita membuat buruk, mencelakakan orang lain, hakikatnya kita sedang apa? Berbuat buruk kepada diri sendiri. Maka konsep dalam kehidupan agar kita bahagia harus banyak menolong orang lain. Hapus jauh-jauh dari kamus kehidupan kita nyusahin orang lain. Hilangkan dari hati kecil kita keinginan merusak, membuat sedih, menyusahkan orang lain. Kenapa kita harus hapus itu dari kehidupan kita, dari kamus kehidupan kita? Karena ketika kita menyusahkan orang lain, berbuat sedih kepada orang lain, hakikatnya keburukan tersebut kembali kepada siapa? Kepada diri kita sendiri. Ya kan sekalian, barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala juga menjamin bahwa orang yang berbuat baik dia bukan hanya mendapatkan pertolongan, tapi dia juga akan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan keberuntungan, dan mendapatkan kesuksesan di hari kemudian. Kata Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, setelah Allah memerintahkan kepada kita agar kita beriman, kemudian kita bertakwa, kata Allah, wa ahsinu wa in la'allakum tuflihun. Kata Allah setelah Allah perintahkan kita wa ahsinu, harus selalu berbuat baik. Berbuat baiklah kalian selalu. Apa kata Allah berikutnya? La'allakum tuflihun. Allah jamin hidup kita pasti bahagia. La'allakum tuflihun, pasti hidup kita beruntung. La'allakum tuflihun, pasti hidup kita bakal sukses. Jadi kata Allah Ta'ala, la'allakum tuflihun. Kalau kita mau sukses, berhasil, hidup kita manjur, mudah urusan kita, syaratnya di awal Allah sebutkan wa ahsinu. Singkat banget kata Allah, wa ahsinu. Apa arti wa ahsinu? Yaitu berbuat baiklah, berbuat ihsanlah. Jika kita sudah berbuat ihsan,
Jika kita sudah berbuat ihsan, kita sudah berbuat baik, membantu orang lain, Allah jamin. Ini bukan ustadz yang jamin, bukan para ulama yang jamin, bukan nabi yang jamin, SK langsung dari Allah. Setelah Allah perintahkan kita wa ahsinu, berbuat baiklah, Allah jamin la'allakum tuflihun. Pasti kata Allah kalian bakal bahagia. Nah, maka ikhlas sekalian, tawaran dan jaminan baik inilah yang harus kita ambil, harus kita sambut. Kenapa? Karena tidak ada seseorang yang menjamin sesuatu melainkan pasti merealisasikannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia janji pasti ada dustanya. Manusia menjanjikan sesuatu pasti ada ingkarnya. Manusia menjanjikan sesuatu pasti ada khianatnya. Tapi kalau Allah menjanjikan sesuatu, menawarkan sesuatu, pasti janji tersebut bakal benar-benar terrealisasi. Berarti ketika Allah janjikan setiap yang berbuat baik bakal bahagia, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan tersebut. Nah, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah dalam kitab beliau Hadi Al-Arwah, beliau juga pernah menyebutkan di antara kunci bahagia, di antara tips bahagia yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim. Lagi-lagi Ibnul Qayyim menyampaikan tips bahagia itu gak muluk-muluk, gak mesti jalan-jalan yang jauh, gak mesti membranding diri dengan branding tertentu. Apa kata beliau? Kunci bahagia sederhana menurut Ibnul Qayyim adalah miftahu husulir rahmah. Kata beliau, kunci datangnya rahmat, kebahagiaan kepada diri kita, kata beliau ada dua. Ada berapa kuncinya? Ada dua. Apa itu kunci kebahagiaan, turunnya kebahagiaan menurut Ibnu Qayyim? Yang pertama, al-ihsanu fi ibadatil khaliq. Yang pertama adalah apa? Harus baik dalam beribadah kepada Allah. Ini udah pasti. Jadi kata beliau, kalau mau bahagia, ibadahnya diperbaiki. Salatnya, puasanya, khusyuknya, ketauhidannya, ibadah kepada Allah diperbaiki. Ini satu kaki sudah menginjakkan kepada posisi bahagia. Tapi satu ini belum cukup. Kata beliau ada kunci kedua yang harus kita gunakan kalau kita mau bahagia. Apa kunci kedua? Kata Imam Ibnu Qayyim, kunci keduanya adalah was-sa'yu fi naf'i 'abidihi. Kata Imam Ibnu Qayyim, kunci kebahagiaan kedua setelah kita beribadah pada Allah adalah as-sa'yu. Berusaha fi naf'i abidihi. Berusaha untuk menebar manfaat kepada sesama. Apa kunci kedua kata beliau? Berusaha untuk banyak menebar manfaat kepada sesama, kepada tetangga, kepada saudara, kepada kenalan, kepada akhwat, kepada ikhwan sesama kita. As-sa'yu fi naf'ihim. Berusaha untuk menebar banyak manfaat, bantuan, pertolongan kepada mereka. Kata beliau, dua ini kalau kita laksanakan, kita akan husulur rahmah. Kita akan mendapatkan rahmat, kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa kunci kebahagiaan kata Ibnu Qayyim berarti? Dua. Satu, harus perbaiki ibadah. Ini udah jelas deh, kita paham. Dan rata-rata orang hanya berhenti sampai sini saja. Tapi ternyata
ibadah saja, perbaiki ibadah saja belum cukup untuk bisa bahagia. Yang kedua apa kata beliau? As-sa'yu fi naf'i abidihi. Kita harus mau apa? Berusaha menebar, memberikan manfaat, pertolongan, bantuan kepada siapa? Kepada sesama, kepada orang lain. Berarti sebaliknya, orang yang ibadahnya rusak, dia nggak bakal bahagia. Atau sebaliknya lagi, sebagus apapun ibadah seseorang, tapi dia berat tangan, nggak mau membantu banyak orang lain, maka dia sulit dapat kebahagiaan. Ibadahnya bagus, sholatnya ke masjid, baca Qurannya luar biasa, tapi dia nggak mau bersosial, nggak mau membantu, dia nggak mau memberikan pertolongan orang lain, cuek kepada sesama. Maka kata Ibnu Qayyim, dia sangat jauh dari kebahagiaan. Nah, ini motivasi yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa kalau saya mau jadi orang bahagia, saya harus banyak membahagiakan orang lain. Kalau saya mau hidupnya penuh dengan kemudahan, saya harus banyak memudahkan urusan orang lain. Kalau hidup saya mau banyak dibantu, maka saya harus banyak membantu orang lain. Maka sebagai contoh ikhlas sekalian, sebagai contoh, ada seseorang yang banyak berdoa. Contoh, ada seorang yang banyak berdoa untuk kebaikannya sendiri, untuk dirinya sendiri. Namun ada lagi orang yang banyak mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan. Yang satu doain buat siapa? Diri sendiri. Si A doain untuk diri sendiri. Tapi ada si B yang dia selalu doain saudaranya, doain orang lain. Maka kalau kita lihat dari hadis-hadis Nabi SAW, jaminan dua orang tadi, yang satu mendoakan diri sendiri, yang satu mendoakan orang lain, justru jaminan lebih dikabulkannya adalah siapa? Orang yang mendoakan orang lain. Apa kata Nabi SAW? Man da'a li akhihi bi ghairi zahri qalbi, atau kama qala, kata Nabi, barang siapa yang berdoa untuk saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut, apa kata Nabi SAW? Faqalatil malak amin walaka bimithli. Apa kata Nabi? Kalau seandainya ada orang yang berdoa, terus doanya untuk orang lain, kata Rasul, pasti doanya itu akan apa? Diaminkan oleh malaikat, dan malaikat doain balik, semoga kamu juga demikian. Lihat, doa orang yang ngedoain orang lain, yang mikirin orang lain, doanya diapain? Diaminkan sama malaikat. Bahkan didoain balik sama malaikat. Pertanyaannya, kalau dia doa buat diri sendiri, satu, ada jaminan doanya diaminin malaikat? Tidak ada. Yang kedua, ada timbal balik doa dari malaikat buat dia? Tidak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa jika kita ingin mendapatkan porsi kebahagiaan lebih besar, porsi kebaikan lebih banyak, kita jangan egois hanya memikirkan diri sendiri, tapi kita harus banyak berkorban untuk orang lain. Dan Allah itu zat yang tidak pernah ngantuk apalagi tidur. Di ayat Kursi Allah katakan apa? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu enggak pernah ngantuk apalagi tidur. Artinya apa? Allah selalu melihat hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Allah selalu mantau hamba-hambanya yang melakukan kebaikan. Dan Allah ketika melihat hambanya berbuat kebaikan, itu enggak mungkin diem aja.
Gak mungkin Allah tutup mata. Pasti Allah apa? Akan memberikan apresiasi yang besar. Nah, maka posisikan diri kita jika ingin bahagia, kita harus menjadi karyawannya, tanda petik, karyawannya Allah Ta'ala dalam membantu memudahkan urusan orang lain. Karena kalau kita menjadi karyawan Allah, maka yang akan ngurusi urusan kita bukan lagi kemampuan kita, tapi langsung diatur, diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhwas sekalian, balik lagi ke perkataan Imam Ibnul Qayyim tadi, ibadah saja tidak cukup, perbaiki sholat, tilawah, puasa saja tidak cukup jika kita ingin bahagia, tapi ada kunci kedua yang harus kita kejar. Apa kunci kedua tadi? Kita harus mau berusaha untuk banyak berbuat baik, menebar kebaikan, menebar manfaat, menebar bantuan kepada sesama. Ini kunci kebahagiaan yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kemudian, ikhwas sekalian, barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan jaminan bahwa tabungan yang kita sisihkan dalam rangka untuk menyiapkan kebahagiaan kita di masa mendatang dengan balasan yang Allah berikan atas apa yang kita keluarkan, ini jumlahnya sangat jauh berbeda. Jadi kadang kita begini dalam konsep hidup, kita itu menahan bantuan dari orang lain dengan dalih, nanti besok saya di mana, bulan depan saya seperti apa, nanti kalau saya kelaparan kemudian saya bagaimana. Namun ketahuilah, Allah Subhanahu wa ta'ala ini memberikan jaminan kepada kita bahwa apa yang nanti Allah berikan berupa balasan atas bantuan yang kita berikan, ini balasan Allah jauh lebih besar daripada harta yang kita simpan, daripada bantuan yang kita tahan kemudian gak dikasih ke orang lain. Allah sebutkan dalilnya di surat Al-Baqarah ayat 245. Allah sebutkan di surat Al-Baqarah ayat 245. Allah Ta'ala berfirman di ayat tersebut, man dalladhi yuqridullaha qardan hasana. Orang-orang yang tanda petik memberikan pinjamannya kepada Allah, kata Allah, orang-orang yang memberikan pinjamannya kepada Allah, artinya dia membantu orang lain, dia menolong orang lain, dia mendahulukan orang lain, bahkan sampai mengorbankan dirinya sendiri. Apa kata Allah? Fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Apa janji Allah? Kalau ada orang yang meminjamkan sesuatu untuk orang lain, berkorban untuk orang lain, kata Allah, fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Allah niscaya akan yudha'if, melipat gandakan balasannya. Berapa banyak? Ad'afan katsirah, bahkan dengan pelipat gandaan yang banyak. Dengan pelipat gandaan yang banyak. Jadi ikhwas sekalian, kalau kita memberikan pinjaman tanda petik berbentuk waktu, berbentuk uang, berbentuk tenaga, berbentuk pikiran yang kita gunakan untuk membantu orang lain karena Allah, maka di ayat tadi kita nggak perlu khawatir. Karena setelah itu kata Allah, fayudha'ifahu lahu, Allah langsung akan memberi balasannya kepada kita. Berapa banyak? Sekali lagi garis bawahi, ad'afan katsirah, dengan balasan yang banyak. Kalau kata orang Jawa, banyak.
Saking banyaknya berlipat ganda. Tapi syaratnya apa? Syaratnya kita harus yuqridullaha qardan hasana. Harus mau berkorban dulu buat orang lain. Tapi coba kalau kita pikirkan pemahaman sebaliknya, menurut ayat tadi, kalau seandainya seseorang tidak berkorban buat orang lain, kalau seandainya orang tidak mau membantu orang lain, kalau seandainya orang tersebut nggak mau berbagi kepada orang lain, menurut ayat tadi, mungkin nggak dia dapat balasan dilipat ganda? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Misal dia punya uang 10.000, terus kemudian dia nggak bantu orang lain dengan 10.000-nya itu dengan dalih dia masih bingung besok makan apa. Mungkin nggak 10.000 itu dilipat gandakan baik nominalnya ataupun pahalanya di hari berikutnya. Dilipat gandakan nggak kalau dia nggak bantu? Nggak mungkin. Tapi kalau seandainya dia punya uang 10.000, terus dia sisihkan untuk orang lain 1.000 saja minimal, maka menurut ayat tadi kata Allah fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Allah akan ganti 1.000 yang dia keluarkan itu dengan balasan yang lebih banyak. Entah rizkinya makin banyak, entah urusannya makin mudah, atau Allah berikan balasan yang besar ketika nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwas sekalian, penting kita menumbuhkan semangat untuk jadi orang yang bermanfaat. Kita harus apa? Mau membangun semangat untuk menjadi orang yang bermanfaat. Maka coba sesekali kita sebagai orang tua motivasi anak kita jangan hanya untuk bercita-cita menjadi sosok-sosok tertentu. Orang tua banyak memotivasi anaknya agar menjadi tentara. Nak, nanti kamu besar jadi polisi. Nak, kamu nanti besar jadi guru. Nak, kamu nanti besar jadi dokter. Nak, kamu nanti besar jadi PNS, jadi pilot, bahkan jadi presiden. Coba kita geser mindset kita. Tanamkan sejak kecil kepada anak kita, nak, bapak ingin kamu dewasa, ibu ingin kamu dewasa memiliki cita-cita agar kamu menjadi orang yang bermanfaat. Bentuk itu sejak dari sekarang. Sehingga apapun nanti profesinya, mau dokter ke, mau guru ke, mau polisi, tentara, apapun, dia nggak lupa tugas pokoknya, yaitu agar menjadi orang yang bermanfaat. Tanamkan sejak sekarang kepada anak kita cita-cita udah besar nanti agar menjadi sosok yang bermanfaat. Kenapa? Karena ketika ini sudah mulai tertanam, kemudian nanti terrealisasi ketika dewasa, ini luar biasa. Orang yang bermanfaat buat orang lain itu dikasih stempel oleh Rasulullah SAW sebagai sosok manusia termulia. Jadi Nabi pernah menyebutkan orang yang mulia, sosok manusia yang paling mulia itu bukan orang yang paling dermawan, bukan orang yang paling banyak sholatnya, bukan orang yang paling banyak puasanya, bukan orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Tapi apa kata Nabi SAW? Siapa yang paling baik? Siapa yang paling mulia? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Kata Nabi, semulia-mulianya manusia, sosok yang paling mulia adalah siapa? Anfa'uhum linnas. Sosok manusia yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu manusia yang paling mulia menurut Rasulullah SAW. Jadi bangun ini sejak dari awal. Sampaikan kepada anak kita, samakan keinginan kita dengan mereka, selaraskan bahwa cita-cita yang harus dibentuk sejak sekarang ketika nanti kamu dewasa adalah abi, ayah, bapak mau kamu jadi orang yang bermanfaat. Karena kalau anak kita bermanfaat, dimanapun hidup dia nggak bakal susah, dia nggak bakal sedih, bahkan mohon maaf nggak bakal belangsat hidupnya. Kenapa?
Karena Nabi sendiri yang menjamin khairun nas, dia bakal jadi manusia paling mulia. Tapi syaratnya apa? Anfa'uhum linnas, harus mau jadi orang yang paling bermanfaat, tebar manfaat, banyak membantu, banyak menolong. Ini kiat untuk bisa mengangkat kita menjadi sosok yang paling mulia di sisi Allah menurut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ikhwan sekalian, ada pepatah bahasa Arab yang masyhur, sudah tersebar, dan ini disampaikan sering di buku-buku, di kitab-kitab para ulama. Disebutkan bahwa dalam bahasa Arab ada sebuah pepatah, man as'adun nas, atau as'adun nas man as'adun nas. Pepatahnya apa? As'adun nas man as'adun nas. Kata orang Arab, orang yang paling bahagia itu as'adun nas, orang yang paling bahagia itu man as'adun nas, yaitu orang yang mau membahagiakan orang lain. Siapa orang yang paling bahagia menurut orang Arab? Yaitu orang yang mau membahagiakan orang lain. Jadi orang Arab pun yakin sejak zaman dulu bahwa ketika dia banyak ngasih manfaat, membahagiakan orang lain, dia akan menjadi as'adun nas, bakal menjadi sosok yang paling bahagia. Berarti sebaliknya, orang yang gak mau menolong orang lain, orang yang gak mau membantu orang lain, orang yang gak mau membahagiakan orang lain, apa yang dia bakal dapati? Dia gak akan menjadi manusia yang paling bahagia. Ini spirit yang dibawa oleh agama kita, bahwa jika hidup kita ingin bahagia, itu gak muluk-muluk, gak susah. Kita istiqomah saja jadi orang baik, maka Allah akan jadikan kita bahagia. Kita istiqomah saja menolong orang lain, kita akan bahagia. Kita istiqomah saja membantu orang lain, kita akan menjadi orang yang bahagia. Dan dalam ilmu psikologi, orang yang banyak ngasih, orang yang banyak bantu, hatinya itu bakal lapang, hatinya itu bakal luas. Tapi sebaliknya, orang yang pelit, jarang mau ngasih, atau ketakutan akan hari esok, dia akan menjadi orang yang memiliki dada sempit. Maka pilihan ada di tangan kita. Kita mau punya hati lapang, badan sehat, fisik gemuk, atau mau menjadi orang yang hati sempit, badan kurus, kemudian kita nggak berkembang, nah, maka itu pilihan ada di tangan kita. Jika kita mau hati lapang, badan sehat, fisik normal, maka jadi orang yang banyak ngasih orang lain. Tapi sebaliknya, ketika kita mau begitu-begitu saja, silakan kita jadi orang yang pelit. Nah, maka balik lagi ke pepatah tadi, kata orang Arab, as'adun nas man as'adun nas. Orang yang paling bahagia adalah orang yang paling mau membahagiakan orang lain. Ya, ini muqaddimahnya panjang ya. Ini muqaddimah sebagai gambaran tentang amaliyah yang bisa membuat kita bahagia. Amaliyah yang bisa membuat kita bahagia, hidup kita bahagia, cuman satu menurut kajian kita hari ini, yaitu kita harus membuat orang lain bahagia. Harus mau menolong orang lain bahagia. Harus mau membantu urusan orang lain. Udah ketahuan berarti jawabannya. Apa jawabannya Pak? Biar kita bisa membuat hidup kita bahagia. Jawabannya adalah kita harus jadi orang yang banyak bantu orang lain. Nah, sekarang ikhwas sekalian barakallahu fikum, sekarang kita sebutkan buktinya. Bukti nyata. Karena kita itu kalau
bicara sesuatu, meskipun dalam masalah agama kita itu kadang sulit menerima atau nggak langsung yakin kalau belum ada contohnya atau belum ada sebutan nyata timbal balik yang Allah sediakan. Sekarang kita sebutkan timbal balik nyata yang Allah sebutkan berkaitan dengan feedback, balasan bagi orang-orang yang mendermakan sesuatu. Dan nanti kita sebutkan contoh real dari salafus soleh kita tentang orang yang berbuat baik ini gak bakal bersedih. Orang yang berbuat baik justru dia akan selalu bahagia. Ya, kita akan sebutkan satu-satu. Di antaranya adalah di dalam sebuah hadis qudsi, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang yang dia mau mengeluarkan rupiahnya buat membantu orang lain, langsung kontan saat itu juga Allah jamin bakal Allah ganti duitnya. Dan ketika Allah bicara ganti duitnya, ini satu dengan jumlah yang banyak pasti. Yang kedua bukan hanya diganti dengan duit, tapi juga dengan kesehatan, urusan jadi mudah, anaknya dijadikan anak yang solih-solihah, istri atau suaminya dijadikan pasangan yang baik. Itu kalau Allah ganti balasan. Apa hadis tersebut? Dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman dalam hadis qudsi, kata Allah, ya bena Adam, wahai anak Adam, manusia. Ya Allah manggil kita. Allah manggil kita. Apa kata Allah? Ya bena Adam, anfik, berinfaklah, bersedekahlah, maulah berbagi ke orang lain, tolonglah orang lain. Apa balasannya? Yang langsung Allah sebutkan saat itu juga. Kata Allah, anfik, berinfaklah, unfik alaik. Kata Allah, saya langsung balas infak kamu saat itu juga. Saya akan bantu, kata Allah saat itu juga. Ini luar biasa. Tidak ada sosok yang memerintahkan sesuatu kemudian menjanjikan balasannya secara langsung pasti ditepati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya katakan kalau manusia merintahin terus memberikan iming-iming janji, ini seringkali berkhianat atas janjinya. Dan kalaupun dikasih, pasti dikasihnya sesuai dengan apa yang dikeluarkan. Kalaupun ada lebih, pasti nggak lebihnya banyak-banyak banget. Tapi kalau Allah satu memerintahkan, terus Allah menjanjikan langsung membalas, satu pasti balasannya ini nyata. Yang kedua langsung pasti diberikan. Dan yang ketiga balasannya langsung berkali-kali lipat. Jadi lihat, serap ini baik-baik, hayati ini baik-baik. Kata Allah, ya benar Adam, wahai manusia. Allah perintahin buat kita setelah Allah manggil, anfik, yuk berinfak, yuk bersedekah, yuk bantu orang lain, yuk tolong orang lain. Berikutnya apa kata Allah? Unfik alaik, saya langsung berinfak kepada kamu. Artinya saya langsung bales apa yang kau keluarkan. Saya akan langsung ganti semua yang kamu keluarkan. Ini jaminan pertama, gambaran pertama. Kalau kita berbuat baik, pasti Allah balas, Allah ganti saat itu juga. Itu yang pertama di antara contoh penggantian balasan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, di antara contoh yang bisa kita sebutkan tentang balasan bagi orang yang berbuat baik, ini luar biasa. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau menyebutkan bahwa ada hadis yang disebutkan oleh Nabi SAW. Nabi pernah bersabda,
man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabit dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Nabi SAW, barang siapa yang nafasa an mu'minin, menghilangkan kesulitan saudara mukminnya. Apa kata Nabi? Barang siapa yang menghilangkan kesusahan saudara mukminnya di dunia, apa jaminan Allah? Naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kata Allah, langsung Allah berikan penghapusan atas kesulitan yang dia dapati di hari kiamat. Kita bantu saudara kita yang kesulitan di dunia, Allah bantu hilangkan kesulitan kita di hari kiamat. Pertanyaannya, kesulitan duniawi sama kesulitan ukhrawi di hari kiamat, ini lebih besar mana kira-kira Pak? Lebih besar kesulitan dunia atau kesulitan akhirat? Kita sepakat, lebih besar kesulitan akhirat. Pertanyaannya, kesulitan duniawi dengan kesulitan ukhrawi, lebih sulit mana untuk menghilangkannya? Kesulitan dunia lebih mudah dihilangkan atau lebih sulit kesulitan akhirat untuk dihilangkan? Mana yang lebih sulit? Kita sepakat pasti kesulitan akhirat. Contohnya misalnya, kalau kita punya masalah di dunia, paling sehari 2 hari kelar, sebulan 2 bulan kelar, atau paling hitungan tahun yang mana tahunnya ini rata-rata nggak sampai 80 tahun, nggak sampai 100 tahun. Itu kalau kita sulit di mana? Di dunia. Tapi coba, kalau seorang sulit di akhirat, di hari kiamat, seandainya 1 hari saja, 1 hari loh sulitnya. Apa kata Allah? Kalau dia sulit di akhirat 1 hari, itu setara dengan 50 alfasana. Sama seperti apa? Dia merasakan kesulitan 50.000 tahun. Ini baru kalau kesulitannya berapa? 1 hari di akhirat. 1 hari kesulitan di akhirat setara 50.000 tahun. Apalagi kalau dia sulitnya 2 hari, sulitnya 3 hari, sebulan, tentu ini jauh lebih besar. Makanya ini kompensasi yang Allah berikan, balasan yang Allah berikan ini nggak nanggung-nanggung. Siapa yang menghapus kesulitan dari saudara mukminnya di dunia, Allah akan apa? Hapus kesulitannya di akhirat kelak. Yang mana 1 kesulitan di hari akhirat, 1 hari setara dengan berapa? Setara 50.000 tahun. Ini langsung Allah sebutkan balasannya real buat kita. Ini contoh keberapa? Contoh kedua. Contoh ketiga sekarang yang disebutkan juga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa man yassara 'ala mu'sirin, yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Yang kedua, yang ketiga kata Nabi, "Man yassara 'an mu'sirin." Barang siapa yang bantu memudahkan kesulitan saudaranya. Kalau tadi menghapus masalah, sekarang membantu memudahkan kesulitannya. Ada saudara kita yang terlilit hutang misalnya, kita bantu. Atau ada saudara kita yang menghutang dengan kita, mungkin kita bebaskan. Atau ada saudara yang menyakiti kita maafkan. Kata Rasulullah, barang siapa yang meringankan kesulitannya saudaranya, apa jaminannya? Yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Enggak main-main. Allah, kata Nabi, akan mudahkan segala urusannya di dunia dan di akhirat. Apa balasannya kata Nabi? Allah akan memudahkan semua urusannya di mana? Di dunia dan di akhirat. Padahal bantunya di mana, Pak?
cuma di dunia. Yang dibantu sebentar, sedikit, atau banyak atau lama, cuma sedikit, cuma sebentar. Tapi lihat balasan yang Allah kasih, Allah akan mudahkan kesulitannya dunia akhirat. Dunia akhirat. Yang mana nanti di hari kiamat itu, kata Allah dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat itu nanti harta kita nggak lagi manfaat, duit kita nggak lagi manfaat, jabatan kita nggak lagi manfaat, keluarga kita nggak lagi manfaat, bahkan semuanya itu di hari kiamat, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Bahkan kata Allah di hari kiamat, orang itu nanti lari dari bapak ibunya sendiri, lari dari saudaranya sendiri, gak peduliin lagi teman-temannya sendiri. Kenapa? Karena di hari kiamat kata Allah, semua sibuk sama urusannya sendiri karena saking menebarkannya. Khos kalian, ada sebuah hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengisyaratkan betapa dahsyatnya hari kiamat, betapa butuhnya kita pertolongan Allah di hari kiamat. Saya ulangi kalimatnya. Ada sebuah hadis di hari kiamat menunjukkan bahwa betapa dahsyatnya hari kiamat tersebut dan menunjukkan betapa sulitnya hari kiamat tersebut, betapa besarnya masalah yang akan kita hadapi di hari kiamat tersebut. Apa hadis tersebut? Dalam sebuah hadis Nabi pernah menyebutkan, yub'atsun nas yaumal qiyamah hufatan uratan gurlan. Kata Nabi SAW, yub'atsun nas, manusia bakal dibangkitkan di hari kiamat. Manusia akan dibangkitkan dalam 3 keadaan. Manusia dibangkitkan nanti di hari kiamat dengan berapa keadaan? 3 keadaan. 1, keadaan tersebut hufatan. Hufatan. Yang pertama, tanpa menggunakan alas kaki. Ini mungkin gak seberapa. Jadi sepatu kita mungkin yang biasa kita gunakan, yang kita beli mahal, ini mungkin gak seberapa. Nanti di hari kiamat kita semua hufatan, tanpa alas kaki. Mungkin ini belum terlalu ngeri. Yang kedua nih, kata Nabi, hufatan uratan. Di hari kiamat nanti semua manusia dibangkitkan, mohon maaf, tanpa menggunakan sehelai pakaian pun. Artinya nanti di hari kiamat semua manusia, mohon maaf, telanjang bulat semuanya. Gak pakai baju, gak pakai celana, gak pakai daleman, apalagi kerudung atau gamis. Semuanya tanpa pakaian. Ini keadaan manusia nanti di mana? Di hari kiamat. Yang kedua. Yang ketiga, keadaan manusia di hari kiamat nanti gurlan. Gurlan, dia dalam keadaan belum dikhitan. Artinya mohon maaf, kemaluannya sebagaimana baru lahir. Gurlan, tanpa disunat, belum disunat. Ketika mendengar hadis itu, hadis tadi, manusia dibangkitkan dalam keadaan gak pakai alas kaki, gak pakai baju sehelai pun, dan dia posisi kemaluannya belum dikhitan. Pada saat dengar hadis tersebut, Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha dan istri Nabi yang lainnya yaitu Saudah, ini seketika langsung shock, dia kaget, langsung bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah,
apakah sedemikian benarnya kami dibangkitkan di hari kiamat tanpa pakai baju? Terus Aisyah bertanya, terus gimana nanti yang zuru ba'duna ba'dan? Terus gimana kalau seandainya di antara kita saling ngintip satu sama lain, saling melirik satu sama lain? Karena Aisyah paham dosa terbesar yang ada hari ini dosa apa? Mata. Bagaimana wanita melihat laki-laki bukan mahramnya? Bagaimana laki-laki melihat aurat wanitanya? Apalagi di media hari ini kita mudah sekali. Aisyah paham itu. Dosa mata, dosa yang paling banyak menjerumuskan manusia. Terus Aisyah nanya, terus gimana ya Rasulullah kalau di hari kiamat nanti kita yang telanjang ini saling melihat satu sama lain? Saya malu, saya nggak bisa kemana-mana. Apa jawaban Nabi SAW? Nabi menjawab pertanyaan Aisyah dan Saudah dengan ayat yang di akhir surat Abasa tadi. Nabi menjawab dengan ayat yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Dengan bahasa kita, boro-boro mau mikirin auratnya, boro-boro mau melihat aurat orang lain. Mohon maaf, boro-boro mau melihat badan dan kemaluan orang lain. Kata Nabi, ibunya sendiri saja ditinggalin, bapaknya sendiri saja dilupain, anak-anaknya sendiri saja yang dulu disayangi gak dipeduliin. Kata Allah, likulli imri'in yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu manusia mereka sibuk mikirin nasibnya masing-masing. Sehingga apa? Sehingga gak peduli mereka dengan aurat orang lain. Mereka masih terbayang-bayang tuh dosa dulu di dunia. Ini belum sempat dia bertaubat, terus gimana nih, neraka udah di depan mata. Maksiat yang dulu dilakuin semasa di dunia ini belum tentu diampuni, sementara dia udah melihat neraka di depan matanya. Sehingga apa? Sehingga orang lain telanjang bulan, punya keluarga, punya bapak ibu, nggak lagi dipedulikan. Gambaran sederhananya gini, Pak. Misalnya ada di antara kita, ini seandainya ya, sekali lagi, ada di antara kita yang melakukan pembunuhan, apapun motifnya, atau meskipun kita benar, kemudian hakim karena kita melakukan pembunuhan kepada orang lain menjatuhkan hukuman bahwa kita juga harus dieksekusi mati, kita harus dihukum mati. Setelah berbagai macam persidangan, mediasi dengan keluarga korban, tetap mau dieksekusi, kita harus mati. Ditentukanlah tanggalnya. Sekarang tanggal berapa, Pak? Tanggal berapa sekarang, Pak? 28. Sekarang 28. Eksekusi mati tanggal 30 Juni misalnya. 30 Juni 2026. Pagi jam 8. Waktu kita dieksekusi mati, ditembak persis di jantung kita. Kemudian pihak polisi, pihak pengadilan, pihak hakim memberikan semua yang kita pengen, yang semua kita sukai di detik-detik kehidupan kita. Contoh misalnya kita suka duren, musangking misalnya, suka banget kita sama duren tuh. Kemudian sebelum kita dieksekusi mati dikasih, Pak, ini duren yang paling Anda sukai semasa hidup. Pertanyaannya, tuh duren yang dulu kita seneng banget, yang rasanya enak banget, tapi dikasih pas 1 hari kita sebelum dieksekusi mati, tuh duren kemakan nggak kira-kira? Durennya kemakan nggak kira-kira? Jujur, nggak bakal selera. Kenapa? Duren di depan mata, tapi pikiran kita besok mati, besok mati, besok mati. Nah, di akhirat kurang lebih kayak gitu. Meskipun semua orang nggak pakai baju, nggak pakai sehelai pun dari pakaian, kata Nabi dan kata Allah, likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Boro-boro selera buat begituan. Dia ini masih tahu ada dosanya dan neraka ada di depan matanya. Makanya
Ini penting untuk kita membuka pikiran bahwa hari kiamat itu adalah bukan sesuatu yang ringan. Hari kiamat itu adalah sebuah hari yang dahsyat. Dan ketika seorang mendapat kesulitan di hari kiamat, itu ketahuilah dia sedang mendapatkan kesulitan yang besar. Nah, kata Nabi tadi di hadis yang pertama kita sebutkan, orang yang membantu kesulitan saudaranya di dunia, apa balasannya kata Allah? Allah akan menghapus, memudahkan kesulitannya di mana? Di dunia dan di akhirat. Maka semangat kita melakukan kebaikan, semangat bantu orang lain, semangat menolong orang lain. Karena ketika kita menolong, balasan kebaikan itu bukan hanya di dunia, tapi kita juga dapat di mana? Di akhirat. Ya, ini contoh ketiga dari yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atas balasan yang bakal didapati oleh seseorang yang mau menolong saudaranya yang lain. Yang keempat sekarang, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, "Waman sattara musliman, satarahullahu fid dunya wal akhirah." Berikutnya, jika kita tahu aib orang lain, kita tahu aib orang lain, dan aibnya ini ibarat kartu truk, kartu as yang bisa kita bocorkan ke orang lain. Nah, kata Nabi SAW, kalau kita mau menutup aib orang lain, menutup aib saudara kita, sebenci apapun kita sama dia, kata Allah, kata Nabi, Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Apa balasannya? Allah akan tutup aib kita di dunia dan di akhirat. Apa untungnya terkait masalah ini? Ya, keuntungan yang bisa kita jabarkan adalah masing-masing kita itu pasti punya aib. Ya enggak Pak? Masing-masing kita punya aib. Cuma bedanya ada aib-aib orang lain yang diketahui oleh orang lain, namun ada juga aib yang masih tersembunyi. Bedanya cuma ini. Ada aib yang sudah diketahui oleh orang lain, ketahuan. Ada aib yang masih tersembunyi. Tapi ketahuilah, semua aib, semua dosa, semua maksiat, baik yang sekarang udah ketahuan ataupun sekarang masih tersembunyi, kata Allah di surat At-Tariq, yauma tublas sarair. Semua aib yang tersembunyi di hari kiamat, nanti di hari kiamat bakal kelihatan, bakal ditampakkan. Dan ditampakkannya luar biasa. Kalau sekarang kita punya aib di dunia, kita punya satu aib di dunia, kira-kira yang tahu aib kita itu orang-orang sekitar kita atau orang-orang seluruh dunia, Pak? Kalau kita punya aib, terus aib kita sekarang jebol, aib kita diketahui orang lain, kira-kira tuh yang tahu aib kita cuma orang-orang sekitar kita saja atau seluruh dunia tahu aib kita? Kita katakan pasti yang tahu cuma orang-orang sekitar kita saja. Adapun orang sebelum kita nggak tahu aib kita. Orang-orang setelah kita beberapa ratus tahun kemudian nggak bakal tahu aib kita. Tapi ketika kita punya aib, kemudian aib kita nanti ditampilkan di hari kiamat, wallahi semua manusia itu bakal tahu betapa bejatnya diri kita. Kenapa? Karena dalam sebuah hadis disebutkan
bahwa semua kita di hari kiamat pasti akan berdiri nanti di pengadilan hari kiamat langsung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua kita nih Pak, tanpa terkecuali akan berdiri di hadapan Allah di hari kiamat. Kata Nabi, laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Kita bicara secara langsung tanpa ada mediator. Ngapain di situ? Di situ Allah menanyakan semua yang kita lakukan, termasuk aib-aib dan maksiat kita. Tapi bukan ini masalahnya. Masalahnya apa? Masalahnya persidangan tersebut live, langsung disaksikan oleh seluruh manusia. Masalahnya ini, dari Nabi Adam sampai manusia yang terakhir hidup itu ada di belakang kita, nyaksiin. Kurang lebih kalau kita bisa bahasakan sederhana, nanti di depan manusia itu ada proyektor besar, ada layar besar yang nanti akan ditampilkan semua perbuatan yang kita lakukan. Jadi nanti itu waliyadzubillah, kalau kita melakukan maksiat, ngumpet-ngumpet di kamar kita misalnya, dengan handphone kita misalnya, dengan dalih gak ada orang lain yang tahu hari ini, tetap nanti bakal nampil tuh di layar proyektor. Nanti istri kita bakal melihat, ternyata suami saya yang selama ini saya anggap soleh sejahat ini ya. Nanti anak kita akan melihat dengan mata sendiri, ternyata ayah saya yang saya kira soleh selama ini sebejat ini ya. Terus semuanya begitu. Semua perbuatan kita akan ditampilkan nanti di hari kiamat di hadapan seluruh manusia. Maka solusinya, jika dosa kita ingin diampuni dan dosa-dosa kita tadi itu ingin ditutup oleh Allah, selain kita bertaubat, kita juga harus mau nutup aib orang lain. Kita harus apa? Mau nutup aib orang lain. Coba bayangkan, kita sekarang aibnya kebaca saja, padahal yang tahu cuma sekeliling kita, itu rasanya malunya luar biasa, gak enaknya luar biasa. Apalagi kalau semua manusia itu tahu dan melihat dosa-dosa yang kita lakukan. Contoh misalnya, ada seorang yang mungkin tampilannya soleh, ini luar biasa. Dia rajin ke pengajian, kemudian dia rajin bolak-balik berjamaah di masjid. Ini seandainya, na'udzubillah, dia berzina misalnya. Seandainya dia berzina, tapi zinanya ini cantik, bersih, istrinya nggak tahu, anak-anaknya nggak tahu, bahkan orang lain nggak tahu, bersih mainnya, cakep mainnya. Sehingga mungkin dia merasa aman, dia mungkin merasa biasa-biasa saja. Tapi lihat bagaimana perasaan itu orang ketika nanti di hari kiamat aib zinanya itu ditampilkan oleh Allah di hadapan semua manusia. Istrinya ngeliat adegan tanda petik zina dia, anaknya menyaksikan, orang lain mengetahui, bapak ibunya juga melihat. Luar biasa. Tidak ada aib terbesar bagi seseorang daripada aibnya nanti yang diumbar di hari kiamat. Nah, makanya ikhwas, sekali lagi saya tegaskan, jika dosa kita ingin diampuni dan ingin ditutup oleh Allah, tidak ditampakkan, maka selain kita bertaubat, beristighfar, beramal soleh, kita juga harus mau apa? Harus mau menutup aib orang lain. Berarti sebaliknya, orang yang suka ngumbar aib orang lain, hari kiamat nanti aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini yang keempat. Jadi orang yang berbuat baik dengan cara menutup aib orang lain, Allah akan tutup aib-aibnya di hari kiamat.
Kemudian yang kelima, ini sebagai hadis penutup sebelum nanti kita akhiri. Ada sebuah hadis yang luar biasa, ini jujur di antara hadis yang betul-betul sangat memotivasi saya pribadi untuk berusaha semaksimal mungkin mau membantu orang lain sesulit apapun keadaannya. Mudah-mudahan setelah kita sebutkan hadis ini, kita juga bisa termotivasi dari hadis yang akan kita bahas. Untuk menjadikan kita nggak boleh bosan menjadi orang baik, nggak boleh jemu menjadi orang baik, dan nggak boleh mau membantu orang kalau hanya ada keuntungan saja buat diri kita. Apa hadis tersebut? Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Hakim, Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Al-ma'rufu ilan nas yaqi sahibaha masari'as su' wal afati wal halakat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-ma'rufu ilan nas." Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Kebaikan yang kita berikan kepada orang lain. Pertolongan yang kita berikan kepada orang lain. Kebahagiaan yang kita berikan kepada orang lain. Manfaat yang kita kasih ke orang lain. Apa kata Nabi? Kebaikan tersebut yaqi sahibaha, akan menjaga pelakunya dari 3 hal. Kata Rasulullah, kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan menjaga pelakunya dari 3 hal. Artinya kalau kita melakukan kebaikan, kita bantu orang lain, kita nolong orang lain, kita bahagiakan orang lain, kita akan terjaga dari 3 hal yang akan disebutkan oleh Nabi. Berapa hal, Pak? 3. Yang pertama, kata Nabi SAW, dia akan terjaga dari masari'as-su, dari berbagai macam keburukan. Dijaga dari berbagai macam keburukan. Dan para ulama sebutkan keburukan yang paling buruk adalah keburukan yang menimpa agama. Keburukan yang menimpa agama. Jadi kalau kita mau istiqomah di atas jalan dakwah, kita mau istiqomah di atas jalan kebaikan, kita mau istiqomah di atas jalan ilmu, kita mau istiqomah di atas jalan pengajian, istiqomah di atas jalan hijrahnya, istiqomah di atas cara kita beribadah. Syaratnya kata Nabi, al-ma'rufu ilan nas. Kalau kita mau istiqomah, kita harus banyak membantu orang lain. Berarti sebaliknya, kalau kita tidak mau membantu orang lain, inilah yang membuat kita terserang dari berbagai keburukan. Makanya gak jarang orang yang tadinya soleh berubah jadi buruk. Yang tadinya sudah hijrah, tampilannya dan cara ibadahnya balik lagi ke settingan asal. Betul ini taufik dari Allah, tapi ada faktor lainnya. Faktor lain barangkali dia sulit membantu orang lain. Itu satu. Jadi kata Nabi, kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan menjaga pelakunya dari berbagai keburukan. Yang kedua, dia terjaga dari apa? Terjaga dari wal afati, dari berbagai penyakit, dari berbagai musibah. Jadi kalau hidup kita mau sehat, selain kita olahraga, selain kita jaga makan, jaga pola stres,
jaga pola tidur kita. Kita juga harus jadi orang baik. Kita harus mau banyak bantu orang. Kenapa Nabi yang sebutkan kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan menjaga pelakunya dari penyakit-penyakit besar. Maka ikhlas sekalian, ada sebuah hadis yang Nabi sebutkan, kalau seorang sakit itu selain minum obat, selain datang ke dokter, selain jaga pola makan, ada hal luar biasa yang pernah disabdakan oleh Nabi SAW. Kata Nabi pernah bersabda, dawu mardhakum bis-shadaqah. Di antara tanda petik jalur alternatif buat ngobati penyakit, kata Nabi, dawu mardhakum bis-shadaqah. Obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan bersedekah. Jadi kata Nabi, sedekah ini di antara cara berobat kita kalau kita lagi sakit. Kita kalau punya orang tua sakit-sakitan gak sembuh-sembuh, atau kita punya diri yang kita udah berobat kemudian gak sembuh-sembuh juga, Nabi sebutkan di antara caranya. Apa di antara cara buat kita sembuh dari berobat, dari sakit? Yaitu dawu mardhakum bis-shadaqah. Berobat dengan cara apa? Bersedekah. Betul sedekah menolak bala. Betul sedekah bakal memberikan pahala buat kita. Betul sedekah akan menghapus dosa-dosa kita. Tapi apa korelasinya antara sedekah sama penyakit sembuh? Ini yang digali oleh para ulama. Apa korelasinya, kaitannya sedekah sama penyakit sembuh? Ternyata ketika digali ditemukanlah hadis yang tadi yang kita sebutkan, bahwa al-ma'rufu ilan nas, kebaikan yang kita berikan kepada orang lain itu akan menjaga pelakunya dari apa? Dari berbagai macam penyakit. Jadi sedekah itu enggak hanya ke masjid, tapi bentuk sedekah kita bisa dengan sedekah tenaga, sedekah pikiran, sedekah bantuan, sedekah pinjemin tangga di rumah, sedekah pinjemin pacul di rumah. Banyak bentuk sedekah. Yang itu kalau kita lakukan bisa bantu menjaga kita dari apa? Penyakit-penyakit. Yang keberapa kata Nabi? Yang kedua. Yang ketiga sekarang dari hadis yang tadi, kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan menjaga pelakunya dari apa lagi? Dari wal halakat, dari bencana-bencana, dari kecelakaan-kecelakaan. Kita nggak tahu ke depan musibah apa yang bakal datang menghampiri kita. Entah kita na'udzubillah naik motor tabrakan misalnya, atau lagi kerja ada kecelakaan kerja misalnya, atau ada na'udzubillah gempa bumi kemudian kita tertimbun bangunan misalnya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dan apa musibah yang akan datang di hari kemudian. Nah, maka Nabi menyebutkan tips pencegahan sedini mungkin untuk kita bisa terhindar dari musibah dan kecelakaan-kecelakaan tadi, yaitu apa? Al-ma'rufu ilan nas. Lagi-lagi solusinya kita harus apa? Mau berbuat baik kepada orang lain. Jadi semakin banyak kebaikan yang kita berikan, bantuan yang kita keluarkan, pertolongan yang kita curahkan, itu bisa menjaga kita dari kecelakaan, musibah-musibah di waktu mendatang. Ini luar biasa. Tidak ada penjagaan yang selengkap ini dibanding dari hasil kebaikan yang diberikan seseorang. Gak ada. Hadis ini menunjukkan pada kita betapa luar biasanya bantu orang lain. Betapa luar biasanya kita ngejaga orang lain, membahagiakan orang lain. Kita ulangi lagi, kata Nabi apa tadi? Kebaikan yang diberikan kepada orang lain akan menjaga pelakunya dari apa? Satu, berbagai macam keburukan. Yang kedua, dari berbagai macam penyakit. Dan yang ketiga, dari berbagai macam kecelakaan, musibah dan bencana. Luar biasa.
Maka jujur sekali lagi ini hadis yang tadi saya sebutkan di antara hadis yang betul-betul saya pribadi jadikan pedoman dalam menjalani kehidupan. Saya harus jadi orang baik. Saya harus jadi orang yang banyak bantu orang lain. Kenapa? Karena dengan cara ini sajalah kami bisa mendapatkan penjagaan dari musibah, bencana, kecelakaan, penyakit, dan keburukan. Maka kita pun juga sama. Jika antum berkeinginan untuk hidupnya mudah, badannya sehat-sehat, aktivitasnya lancar, dijauhkan dari berbagai macam keburukan, kecelakaan, musibah, kita harus sedini mungkin sering-sering melakukan apa? Kebaikan kepada orang lain. Ya, ini hadis penutup yang kita sampaikan. Dan terakhir sebagai penutup kita akan menceritakan sebuah kisah nyata. Ini bukan fiksi, bukan dongeng, kisah nyata dari salah seorang ulama salaf. Kisahnya bukan orang zaman sekarang, bukan orang-orang belakangan, bukan generasi khalaf, tapi langsung dari salafus saleh kita. Artinya validasinya, kevalitannya betul-betul valid. Apa itu? Ini kisahnya luar biasa, Masya Allah. Singkatnya, dulu ada seseorang yang dia merupakan seorang budak. Budak ini hidupnya bebas atau nggak bebas, Pak? Budak ini hidupnya bebas atau tidak bebas? Nggak bebas. Pokoknya dia harus betul-betul taat patuh dari tuannya, taat patuh kepada tuannya. Budak ini berasal dari Turki. Budak ini berasal dari, kalau sekarang daerahnya masuk ke Turki. Apa kerjaannya? Dia pekerjaannya dulu diperintahkan oleh tuannya untuk menjaga kebun-kebun delima, rumman. Diminta untuk menjaga kebun-kebun delima. Tahu Pak ya delima ya? Delima kuning, delima merah. Nah, orang ini diminta untuk menjaga kebun delima tersebut. Tuannya adalah orang kaya dari daerah Khurasan. Khurasan itu kalau sekarang Iran agak ke utara, sebagian Afghanistan, terus Turkmenistan, yang Tantan tuh kalau dulu namanya Khurasan. Jadi tuannya itu dari Khurasan, orang kaya tuannya. Singkatnya, suatu ketika tuannya ini datang ke kebunnya. Tuannya datang ke kebunnya, bertemulah dengan sosok budak ini. Tuannya bilang bahwa saya datang ke sini mau nyobain delimanya. Saya mau makan delimanya. Tolong carikan saya delima yang paling manis. Dia minta apa? Dicarikan delima yang paling manis. Kemudian tanpa ABCD, si budak tadi langsung ke kebun, metik delima, dikasih ke tuannya. Kemudian dibukalah tuh delima, dipotong, dimakan. Kata tuannya, asem. Padahal mintanya apa? Yang manis, tapi dikasih yang asem. Kemudian tuannya ini nyuruh lagi yang kedua kali, ini asem nih, cariin lagi yang manis. Ingat ya, yang manis. Kemudian cariin yang kira-kira yang manis, petik lagi satu. Kemudian dikasih ke tuannya keberapa kali nih? Kedua kali. Dipotong lagi, dibuka, dimakan lagi. Apa kata tuannya? Asem lagi nih, asem lagi. Mulai kecewa tuh tuannya. Kemudian setelah dia nemu asam, tuannya bilang, udah cariin lagi. Pokoknya harus manis. Ingat ya nih, manis. Ingat ya, manis kata tuannya. Dipertegas, carilah si budak tadi untuk ketiga kalinya delima yang kira-kira manis.
Ketika udah dipetik, kemudian dikasih, dipotong, ternyata kejadian yang pertama dan kedua terulang lagi. Lagi-lagi delima yang dikasih itu pasti cobain rasanya apa? Asam. Kemudian bingunglah tuannya tuh. Antum kan kerja di sini udah lama. Saya tahu antum udah lama. Kok delima yang manis aja nggak tahu rasanya kayak apa? Nggak tahu bentuknya kayak gimana yang manis aja. Padahal kerjanya udah lama. Kalau masih baru masa training, bolehlah salah-salah, ini kan udah lama. Terus kemudian kata si budak ketika ditanya, kok bisa udah selama ini ngejagain kebun masih belum tahu juga rasa yang manis? Si budak ini jawab, iyalah tuan, tugas saya di sini jagain kebun, bukan nyicipin delima. Jadi jujur selama ini saya kerja, saya betul-betul fokus berkhidmah untukmu untuk menjaga kebunnya ini saja. Jadi saya nggak pernah sedikit pun berkhianat nyobain delimanya meskipun satu butir bijinya saja. Tuannya nggak percaya. Masa iya di zaman sekarang ada orang yang kayak kamu? Ini delima banyak loh, nggak ada CCTV loh. Kayaknya gampang banget untuk kamu mencoba delima itu. Akhirnya apa? Si tuan itu nanya ke teman-temannya, ini bener nggak si budak ini nggak pernah makan delimanya? Kira-kira bener nggak si fulan nih nggak pernah makan nyobain delima meskipun satu biji? Ketika ditanya, survei ke budak-budak yang lain, pekerja yang lain, jawaban mereka sama, bahwa budak yang tadi dari Turki ini nggak pernah meskipun sekali metik kemudian buka meskipun nyobain setitik delimanya saja. Setelah dapat jawaban seperti itu, si tuannya ini kagum, takjub, luar biasa. Ternyata masih ada orang yang baik seperti ini. Apa berikutnya? Berikutnya setelah itu si tuan berpikir di rumahnya, saya punya anak perempuan, masih gadis, belum nikah. Terpikir terus dengan orang tadi, gimana kalau seandainya anak perempuan saya ini saya nikahin sama budak tadi? Tapi lagi-lagi anggapan strata sosial itu kadang datang. Tapi kan dia budak, seorang kaya. Namun berapa hari berikutnya, hari-hari berikutnya, keinginan menjodohkan si anak itu dengan si budak tadi semakin besar. Akhirnya singkat cerita, si bapak ini gak hanya puas dengan pengalaman jaga kebun tadi. Si tuan yang kaya tadi akhirnya datang ke budak untuk kedua kalinya di hari berikutnya dengan bertanya, wahai anak muda, kira-kira kriteria suami seperti apa yang paling cocok untuk wanita? Kira-kira kriteria suami yang seperti apa yang paling cocok untuk anak wanita? Tapi si tuan ini nggak nyebutin bahwa dia punya anak perempuan, nggak nyebutin. Sebatas nanya kriteria calon suami yang baik seperti apa. Kemudian setelah ditanya seperti itu, si budak menjawab dengan jawaban yang luar biasa. Apa jawabannya? Kata si budak, tuan, kalau orang jahiliyah standarnya itu adalah strata sosial, jabatan. Jadi kalau kita punya anak perempuan, terus standar kita jabatan, menurut budak tadi adalah kita ngikutin kebiasaan orang jahiliyah. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua kata beliau, sementara kalau orang Yahudi yang jadi patokan adalah nasab, garis keturunan. Jadi kalau kita hari ini mencari calon pasangan buat anak kita, masih memikirkan dia orang mana, nasabnya apa, darahnya biru atau merah, nah, maka kita sedang mengikuti kebiasaan orang Yahudi. Itu jawaban kedua. Yang ketiga,
Kata budak tadi, sementara kalau orang Nasrani yang menjadi patokan untuk diterima atau tidak menjadi calon menantunya adalah ketampanannya, gantengnya, fisiknya, rupanya. Jadi kalau kita milihin calon buat anak kita, ini jelek, berarti nggak usah. Ini hidungnya pesek, berarti nggak usah. Nah, berarti kita sedang mencontoh kebiasaan orang Nasrani. Yang ketiga. Dan jawaban keempat, kata si budak, sementara Tuhan, kalau umatnya Nabi Muhammad SAW yang jadi patokan itu adalah agamanya. Maka meskipun dia budak, meskipun dia nggak tampan, meskipun darahnya itu nggak biru tapi merah, tapi kalau agamanya bagus, maka kata Nabi, "Fadhfar bidzatid din taribat yadak." Kalau agamanya bagus, itu pilih yang jadi patokan itu. Nah, maka ketika si budak menjawab dengan 4 jawaban tadi, tuannya itu makin tercengang, makin terkesima. Karena biasanya budak itu nggak sekolah, mengenyam pendidikan itu susah banget. Tapi ini ada budak yang sebaik ini, seamanah ini, kerjanya seprofesional ini, khidmahnya luar biasa dan ilmunya luar biasa. Akhirnya ketika mendengarkan jawaban tersebut, sang tuan langsung nembak seketika itu juga. Ya udah kalau gitu, saya punya anak perempuan, kamu mau nggak saya jadikan suami dari anak perempuan saya? Langsung dikatakan seperti itu. Kemudian jawaban dari si budak, awalnya nggak percaya, masa iya budak mau dinikahin sama anak orang kaya yang tuannya sendiri. Akhirnya ketika banyak obrolan, si tuan itu meyakinkan dan si budak itu mengiyakan. Singkat cerita, jadilah si budak yang amanah tadi, yang kerjanya profesional, yang sangat baik, nikah sama anak dari tuan yang tadi yang kaya. Nah, dari pernikahan itu lahirlah seorang ulama yang bernama Abdullah bin Mubarak. Siapa lahir? Abdullah bin Mubarak. Siapa beliau? Beliau adalah seorang ulama tabi'in yang besar. Bukan ulama tabi'in kerocok, bukan tabi'in yang kecil-kecil, tabi'in besar. Guru dari Imam Sufyan Ats-Tsauri. Imam Sufyan Ats-Tsauri saja ulama besar. Imam Ibnu Mubarak gurunya Imam Sufyan Ats-Tsauri. Juga Imam Ibnu Mubarak, Abdullah bin Mubarak adalah guru dari Imam Yahya bin Ma'in, seorang ulama hadis yang besar. Yang kalau kata Imam Ahmad tidak dianggap hadis kalau hadis tersebut tidak diketahui oleh Imam Yahya bin Ma'in. Saking besarnya keilmuan Imam Yahya bin Ma'in. Tapi siapa gurunya Imam Yahya? Abdullah bin Mubarak. Nah, maka hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tadi adalah lihat kebaikan yang kita lakukan, pertolongan yang kita berikan, kebahagiaan yang kita sampaikan ke orang lain, itu bahkan bukan hanya menguntungkan diri kita sendiri, tapi menjadi sebuah kebahagiaan bagi anak keturunan kita. Lihat dari seorang budak, lahir siapa? Sosok ulama besar yang bernama Abdullah bin Mubarak. Ya mungkin barangkali kita hari ini menganggap diri kita nggak beruntung, banyak cita-cita yang kita inginkan ketika kecil nggak tercapai, kita belajar agama kayaknya tertati-tati. Kita katakan ini nggak masalah dan ini belum terlambat, tapi kita harus punya keinginan yang besar bahwa saya yang gagal hari ini tidak boleh terulang kegagalan tersebut kepada anak-anak saya. Maka caranya gimana agar anak kita nggak gagal, anak kita jadi anak yang berhasil, yang sukses, yang bahagia? Maka ikuti jejak budak tadi, yaitu harus mau membahagiakan, membantu, menolong orang lain. Ini kisah nyata
dibukukan oleh para ulama tentang kisah Abdullah bin Mubarak. Bukan fiksi, bukan dongeng, dan bukan cerita dari orang-orang sekarang, tapi cerita langsung dari generasi terbaik, yaitu seorang ulama besar dari zaman tabi'in rahimahumullah rahmatan wasi'ah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas. Berarti kesimpulannya, nasihat akhirnya adalah kita semua ikhwan wal akhwat sekalian, jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Yang kita Allah tempatkan menjadi panitia kajian, terus jalan, jangan capek. Yang kita Allah tempatkan di medan sosial, terus jalan di medan sosial tersebut. Yang kita Allah tempatkan menjadi relawan di sebuah kegiatan, maka kita terus jalan sebagai relawan itu. Kenapa? Karena bisa jadi itu cara Allah untuk membahagiakan kehidupan kita. Sekali lagi, jangan pernah bosan untuk menjadi orang baik. Nah, Allah a'lam bishawab. Demikian yang mungkin kita bahas. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Silakan barangkali ada yang ingin ditanyakan, ditambahkan atau dikoreksi. Masih ada 10 menitan sebelum kita masuk ke adzan salat asar. Barakallahu fikum. Ibu-ibu ada nggak, Bu? Bapak nggak ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Tadi yang saya sampaikan, kita untuk melakukan kebaikan akan dibalas dengan kebaikan juga. Apakah ini berlaku untuk kita kan sebagai seorang muslim? Apakah kebaikan itu akan berlaku untuk orang non muslim untuk dibalas kebaikan itu di akhirat juga? Maksudnya gimana? Diulangi. Kita kan sebagai muslim kan akan dibalas kebaikan juga di dunia dan akhirat. Ya. Apakah itu kebaikan juga itu yang dilakukan oleh orang non muslim? Berlaku juga untuk kebaikan itu dibalas di akhirat. Ya. Seperti itu. Ya, tadi kita bicarakan bahwa kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim pasti dapat balasan dunia akhirat. Nah, gimana kebaikan yang dilakukan oleh seorang kafir non muslim, yang dia membantu orang lain, yang dia menolong orang lain, apakah dia dapat balasan yang setimpal juga? Kita katakan, ketika orang kafir pun membantu orang lain, setidaknya dia tetap dapat, tanda petik, keuntungan, namun sebatas duniawi saja. Karena tadi yang kita sebutkan itu balasan-balasan secara otomatis yang bakal didapati oleh seorang yang membantu siapapun orangnya. Contoh tadi, orang yang membantu orang lain hatinya bakal lapang. Orang yang membantu orang lain jiwanya bakal tentram. Orang yang banyak bantu orang lain badannya bakal sehat. Nah, balasan duniawi ini tidak menutup kemungkinan juga dirasakan dan didapatkan oleh orang kafir. Jadi orang kafir yang membantu pun dia pasti jiwanya senang, pasti jiwanya damai, pasti hatinya lapang. Tapi mereka tidak mendapatkan balasan ukhrawinya, tidak mendapatkan balasan akhiratnya, kecuali kalau orang kafir tersebut beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syarat dari diterimanya sebuah amal selain ikhlas dan juga mencontoh Nabi adalah harus ada keimanan. Sementara orang kafir nggak beriman kepada Allah. Jadi tetap dia dapat mungkin balasan duniawi berupa senang hatinya karena membantu, hatinya lapang, badannya sehat, tapi mereka tertutup akses dari mendapatkan balasan di akhirat. Wah, kurang lebih gitu Pak ya. Makanya jangankan orang muslim, orang kafir yang membantu orang lain saja hidupnya pasti tentram. Padahal itu siapa? Kafir, yang dia nggak baca Quran, yang dia nggak zikir, yang dia nggak sholat, tapi tetap merasakan kepuasan jiwa kalau membantu orang lain. Pertanyaannya apalagi kalau yang membantu ini kita sebagai muslim.
Allah. Ibu ada pertanyaan, Bu? Iya, Ustaz. Ya, silakan, Bu. Alhamdulillah. Tadi kan dikatakan kalau kita membantu urusan orang lain, apa berbuat baik kepada orang lain akan mendapat balasan dari Allah. Bagaimana kalau kita merasa, oh saya sebenarnya sudah berbuat baik, sudah walaupun menurut orang mungkin sedikit, tapi menurut kita sudah melakukan kebaikan yang banyak, tapi tetap kita mendapat bala atau musibah dari Allah, itu bagaimana ya menyikapi hal itu gitu, Ustaz? Sekian, terima kasih. Amin. Ya, jadi Bu, masalah itu yang datang kepada kita, sebuah masalah yang datang kepada kita, jangan hanya diterjemahkan sebagai musibah saja. Jadi jangan sampai kita menerjemahkan sebuah masalah yang datang sebagai musibah saja. Tapi masalah yang Allah datangkan kepada kita juga datang sebagai bentuk ujian. Sebagai bentuk apa? Ujian. Bedanya apa ujian dengan musibah? Kalau musibah itu tanda petik balasan, siksaan yang disegerakan bagi para pelaku pendosa. Adapun kalau ujian adalah sebuah masalah yang diberikan kepada orang beriman dengan harapan keimanannya meningkat dan derajatnya naik. Nah, maka ketika kita sudah melakukan kebaikan, ya meskipun tadi belum banyak, terus datang masalah, kita husnuzon kepada Allah, barangkali dan mudah-mudahan masalah yang datang itu adalah ujian. Ujian yang membuat kita keimanannya semakin kuat, ketakwaannya semakin baik, dan derajat kita bisa terangkat. Jangan kita malah menerjemahkannya sebagai musibah, terus nanti ujung-ujungnya malah bosan berbuat baik. Udah sedekah, katanya nolak bala, kok ban motor masih bocor juga misalnya. Nggak gitu pola pikirnya. Tapi kita husnuzon, barangkali di depan ada potensi musibah, kecelakaan, sehingga ban saya sengaja dibocorkan, sehingga saya terhindar dari bencana tersebut. Intinya, kalau kita sudah melakukan kebaikan, terus kita dapat masalah, mudah-mudahan barangkali itu Allah berikan sebagai bentuk ujian, bukan musibah. Allah alam bisawab. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya? Demikian yang kita kaji siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan Allah beri taufik kepada kita untuk bisa selalu menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba-hamba Allah yang mulia, hamba-hamba Allah yang selalu bisa dan mau membantu saudara kita yang lain. Karena hanya inilah yang bisa membuat kita bahagia. Kalau kita mau bahagia, hidup kita mau bahagia, perjalanan kita mau bahagia, kita harus mau banyak membahagiakan orang lain. Kita akhiri bersama dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum